Melanjutkan episode sebelumnya. Tangisan gembira Wu Hao bergema tanpa henti di dalam lembah, menyebabkan cukup banyak orang tercengang. Orang pertama yang pulih dari keterkejutannya adalah Xiao Yu yang sangat sensitif terhadap nama ini. Ketidakpercayaan yang menyenangkan langsung melonjak ke wajahnya yang putih pucat. Bolehkah saya tahu teman mana yang telah campur tangan? Masalah ini menyangkut dendam lembah api iblis dan akademi Jianan saya. Itu tidak ada hubungannya dengan orang luar. Tubuh Xie Zhen juga buru-buru mundur saat dia segera berteriak dengan suara yang dalam. Saat teriakan itu dipancarkan dari mulutnya, tatapan itu dengan cepat menyapu langit. Hihi, Wu Hao, sudah lama sejak terakhir kita bertemu. Tidak terduga bahwa aku akhirnya melihatmu dalam keadaan yang menyedihkan saat aku melihatmu. Tawa yang jelas muncul entah dari mana, tidak lama setelah tangisan Xie Zhen terdengar. Itu bertahan di udara sebelum akhirnya bergema di atas lembah. Semua orang di lembah tiba-tiba mengangkat kepala ketika mereka mendengar tawa ini. Mereka melihat seorang pemuda berjubah hitam mengepakkan sayap api hijau giok di punggungnya saat dia berdiri di langit. Xiao Yan, itu benar-benar dia. Kami benar-benar diselamatkan kali ini. Xiao Yu menghela nafas lega saat melihat wajah yang dikenalnya itu. Wajah putih pucatnya juga mengungkapkan senyum seolah-olah dia telah melepaskan beban berat. Instruktur Xiao Yu, siapa dia? Beberapa instruktur muda di samping Xiao Yu bertanya dengan suara lembut yang agak tidak pasti. Mereka semua adalah instruktur junior Akademi Jianan. Mereka telah dipilih belum lama ini. Dengan demikian, mereka tidak benar-benar mengenali nama Xiao Yan. Apalagi 2 tahun bukanlah waktu yang singkat. Oleh karena itu, mereka sejenak tidak dapat mengingat dengan jelas arti yang diwakili oleh nama ini. Beberapa siswa muda di samping juga mengungkapkan tatapan yang tidak pasti. Sebelum mereka bisa menyuarakan pertanyaan mereka, seorang wanita muda yang tampaknya mengingat sesuatu tiba-tiba berseru, Xiao Yan. Itu senior Xiao Yan dari Akademi Dalam? Pendiri, Gerbang Pan. Seruan wanita muda itu segera meledak di antara kelompok ini seperti bom. Semua orang mengangkat kepala karena terkejut. Mereka menatap pemuda berjubah hitam di langit. Sebagian besar dari mereka bisa dengan lancar menceritakan kembali berbagai peristiwa Xiao Yan di Akademi Dalam yang lalu. Sebagian besar orang mengadopsi kekaguman pada senior ini yang bisa bertarung dengan ahli Dou Huang di usianya. Menambahkan kehadiran, Gerbang Pan, dan Gerbang Xiao, meninggalkan rasa legendaris pada reputasi pendiri mereka Xiao Yan. Xiao Yan hanya mengangkat bahunya saat dia mengamati banyak tatapan heran di bawah. Setelah itu, sayap api di punggungnya perlahan menghilang. Tubuhnya bergerak dan dengan lembut melayang ke bawah sebelum akhirnya muncul di depan Wu Hao. Dia menekan tangannya pada penguasa Xuan berat dan tersenyum padanya. Tidak buruk, kamu sudah mencapai kelas Dou Huang. Wu Hao berjuang untuk berdiri. Dia mempelajari wajah yang dikenalnya, yang berada dalam jarak dekat, dan hatinya yang tegang akhirnya rileks. Selama orang ini muncul, dia tahu bahwa masalah hari ini akan berakhir dengan sukses. Wu Hao selalu memegang kepercayaan terbesar pada Xiao Yan. Selama beberapa tahun mereka berkenalan, dia telah menyaksikan cukup banyak mukjizat terjadi. Kalian. Sudah 2 tahun sejak kamu hilang. Wu Hao menggosok jejak darah dari sudut mulutnya dan mengeluarkan beberapa batuk hebat. Sebuah tinju segera menabrak dada Xiao Yan. Wajahnya yang dingin dan tegas dipenuhi dengan senyuman langka. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Dia menyerahkan pil obat kepada Wu Hao dan menepuk pundaknya. Dia tertawa, makanlah. Anda akan baik-baik saja setelah beristirahat di samping. Serahkan sisanya di sini padaku. Tatapan Xiao Yan bergeser kembali saat dia berbicara. Setelah itu, ia mendarat di kecantikan berpakaian merah tinggi. Dia dengan lembut tertawa, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yu tanpa sadar merasakan hidungnya berubah masam saat dia merasakan tatapan lembut Xiao Yan. Matanya dipenuhi kabut. Butuh waktu lama kemudian sebelum dia mengatupkan gigi peraknya dan berkata, jangan biarkan orang-orang ini pergi. Kali ini, 3 siswa tewas di tangan mereka. Tenang, tidak satu pun akan tetap ada. Xiao Yan dengan lembut tertawa dan mengangguk.
Xiao Yu tanpa sadar memutar matanya saat mendengar jawaban seperti angin sepoi-sepoi ini oleh Xiao Yan. Dia segera menoleh dan memang melihat kedipan yang tidak biasa di mata cukup banyak siswa perempuan karena jawaban orang ini. Ceka-ceka, nada arogan sekali. Orang-orang di wilayah Black Corner yang dapat berbicara dengan orang tua saya dengan cara seperti itu tidak termasuk bocah muda seperti Anda. Mata Xie Zhen yang tidak jauh berubah dingin saat dia tertawa dengan cara yang gelap. Xiao Yan benar-benar mengabaikan tawa Xie Zhen. Dia membalikkan tubuhnya dan matanya melirik Xie Zhen. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke depan. Tangannya secara acak meraih gagang penguasa Xuan ketika dia melewati penguasa Xuan berat. Barang besar itu secara acak diangkat olehnya saat dia perlahan berjalan menuju Xie Zhen. Mata Xie Zhen menjadi lebih gelap saat melihat tindakan Xiao Yan. Dengan merasakan auranya, dia bisa mengatakan bahwa pemuda berjubah hitam di depannya juga seorang elit Dou Haung. Namun, level yang terakhir jelas lebih rendah darinya. Sepertinya Akademi Jianan benar-benar hanya menghasilkan beberapa orang yang sombong dan bodoh. Xie Zhen tanpa sadar tertawa setelah dipandang rendah oleh seseorang yang levelnya lebih rendah. Dou Qi yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Dou Qi putih seperti es dingin karena menyebabkan beberapa serutan es muncul di tanah. Cakar tangannya yang besar menegang. Kukunya tampak sangat tajam saat diwarnai oleh udara berwarna putih dingin itu. Berat, hari ini, aku yang lama akan membiarkanmu melihat apa artinya mengatakan selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Jangan berasumsi bahwa Anda dapat melihat semua orang di dunia sebagai bukan apa-apa hanya karena bakat Anda dapat diterima. Xie Zhen tertawa terbahak-bahak. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya tiba-tiba melesat keluar. Kedua cakarnya menari dan bahkan menyebabkan udara terkoyak. Suara tajam angin kencang menyebabkan cukup banyak hati santai orang menjadi cemas sekali lagi. Ekspresi aneh melintas di mata Xiao Yan saat mendengar kata-kata Xie Zhen ini. Dia segera mengambil langkah dan mencondongkan tubuhnya ke depan dengan cara yang aneh. Orang hanya bisa melihat cakar tangan tajam yang berisi rasa dingin bergerak di sepanjang dada Xiao Yan. Itu terbang melewati sambil membawa angin kencang. Kecepatanmu masih baik-baik saja. Xiao Yan secara acak menghindari serangan cepat ini oleh Xie Zhen saat dia berbicara dengan cara yang samar. Xie Zhen sejenak terkejut ketika serangannya meleset. Jelas, dia merasa sangat terkejut saat Xiao Yan bisa menghindarinya. Namun, ketidakhadiran ini hanya berlangsung sesaat. Matanya tiba-tiba menjadi tegas saat cakar tangannya bergerak. Itu seperti pisau karena tiba-tiba mengiris ke depan. Sudut mulut Xiao Yan melengkung saat dia melihat Xie Zhen tiba-tiba mengubah sikap menyerangnya dengan sepasang mata tua yang tidak beriak. Tinjunya tiba-tiba dikencangkan sebelum menyerang ke depan. Akhirnya, itu bertabrakan keras dengan cakar tangan Xie Zhen. Tinju Xiao yang tiba-tiba terbuka saat tangannya dan cakar itu bertabrakan. Telapak tangannya bergetar hebat, dan kekuatan tersembunyi yang panas tiba-tiba melonjak keluar darinya. Ledakan! Suara teredam rendah muncul. Tubuh Xiao yang tidak bergerak sementara kaki Xie Zhen bergesekan dengan tanah saat dia dengan cepat mundur 10 langkah lagi. Baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya. Dia berteriak kaget, "Kamu telah menyembunyikan kekuatanmu?" Xie Zhen tidak bisa disalahkan karena begitu tercengang. Sesaat saat tinju dan cakar bertabrakan, Dou Qi sedingin es di dalam tubuhnya ditekan oleh Xiao Yan sampai tidak bisa dilepaskan. Selain itu, kekuatan aneh dan panas itu akhirnya menyerang tubuhnya, menyebabkan bagian dalam tubuhnya menjadi benar-benar kacau. Melihat bahwa Xiao Yan terus berada di atas angin dalam pertempurannya dengan Xie Zhen, para siswa Akademi Jianan menjadi sangat gembira. Sorak-sorai rendah segera terdengar. Meskipun cukup banyak rumor tentang Xiao Yan menyebar selama 2 tahun ini, tidak satu pun dari mereka secara pribadi menyaksikan kekuatannya. Oleh karena itu, kebanyakan orang masih merasa khawatir di hati mereka bahkan saat Xiao Yan muncul. Namun, kekhawatiran seperti itu langsung lenyap setelah pertukaran seperti kilat sebelumnya. Orang ini, kekuatannya bahkan lebih kuat dari 2 tahun lalu. Wu Hao tanpa sadar tertawa sebelum menghela nafas pelan ketika dia melihat pertukaran ini. Senyum memenuhi wajah Xiao Yu.
Dalam hatinya, tampaknya selama orang ini muncul, segala jenis situasi putus asa akan mudah diselesaikan. Dokter peri kecil dan Xian berdiri di puncak lembah dan melihat ke bawah pada pertempuran yang terjadi di lembah dari sudut pandang mereka yang tinggi. Para pembunuh dari lembah api iblis di sekitar mereka sudah jatuh ke tanah mati. Maidi dan wanita muda bernama Moling di sampingnya agak tercengang saat mereka menyaksikan bagian dalam lembah. Xiao Yan benar-benar bisa mendapatkan keunggulan dalam pertempuran dengan seorang ahli Dou Huang. Ini cukup mengejutkan mereka. Bagaimanapun, mereka juga tidak melihat Xiao Yan bertarung. Pertempuran yang akrab di telinga mereka adalah hal-hal yang hanya mereka dengar. Mendengar tentang itu adalah konsep yang sama sekali berbeda bila dibandingkan dengan tingkat kejutan yang datang dari menyaksikan kekuatan seperti itu secara pribadi. Wajah orang-orang dari lembah api iblis telah menjadi sangat jelek dibandingkan dengan kegembiraan yang terkandung dalam ekspresi kelompok Wu Hao. Tidak terduga bahwa bahkan penatua keempat tidak dapat memperoleh keunggulan dalam pertarungannya dengan orang ini. Dari mana bocah kecil ini berasal? 5 jari Xiao Yan berputar dengan lembut sebelum dia sekali lagi mengepalkannya. Dia merasakan douki yang sepertinya diperintahkan oleh lengannya dan tidak bisa menahan senyum. 5 bulan perjalanan melalui hutan pegunungan dan membunuh sejumlah hewan ajaib yang tak terhitung jumlahnya memang menyebabkan douki di tubuhnya menjadi lebih murni. Dia juga jelas menjadi lebih akrab dengan pertempuran jarak dekat semacam ini. Xiao Yan mengangkat matanya. Cahaya perak melintas di bawah kakinya sebelum dia segera menghilang dengan cara yang aneh. Mata Xie Zhen menyusut saat melihat Xiao Yan tiba-tiba menghilang. Tubuhnya segera bergegas kembali. Namun, tubuhnya baru saja bergerak ketika sosok hitam muncul di belakangnya dengan cara seperti hantu. Tinju yang berisi kekuatan panas dengan kejam menabrak punggung yang terakhir. Xie Zhen, pada saat yang sama, dengan kasar melemparkan pukulan di belakangnya secara refleks bersyarat saat tinju Xiao Yan hendak menyerang targetnya. Kedua tinju segera bertabrakan. Senyum dingin tiba-tiba muncul di wajah Xiao Yan saat mereka bertabrakan. Api hijau giok melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Ledakan! Douki yang kuat yang berisi api panas dengan kejam mengalir ke arah Xie Zhen dari segala arah seperti api yang menyapu padang rumput. Ledakan! Angin menakutkan yang tiba-tiba datang menyebabkan wajah Xie Zhen berubah drastis. Tulang-tulang di pergelangan tangannya mengeluarkan sedikit suara retak. Segera, seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Tubuhnya terbang ke depan, membelah tanah sebelum bertabrakan dengan batu besar. "Siapa Anda?" Xie Zhen berteriak dengan suara serak. Sok akhirnya muncul di wajahnya setelah menerima pukulan berat. "Xiao Yan, gerbang Xiao." Api hijau giok dengan ganas menyala di dalam lembah. Suara yang tenang dan lembut dengan lembut melayang ke telinga Xie Zhen, hanya untuk menyebabkan mata Xie Zhen tiba-tiba menyusut. "Gerbang Xiao, Xiao Yan." Ekspresi Xie Zhen segera berubah ketika dia mendengar suara tenang itu masuk ke telinganya. Orang lain mungkin merasa bahwa nama ini asing, tetapi dia sangat akrab dengannya. Pendiri gerbang Xiao. Pakar muda yang terkenal di seluruh wilayah Black Corner, saat itu. Meskipun sudah 2 tahun sejak saat itu, cukup banyak orang di dalam wilayah Black Corner masih ingat nama ini. Selain itu, interior lembah api iblis mereka telah menampung cukup banyak ahli yang tidak punya tempat untuk pergi setelah dikejar oleh pemuda berjubah hitam ini. Oleh karena itu, ia mempertahankan ingatan yang mendalam tentang orang ini. Bukankah dikabarkan bahwa dia meninggalkan wilayah Black Corner? Kenapa dia muncul di tempat ini? Xie Zhen menggosok jejak darah dari sudut mulutnya. Badai muncul di dalam hatinya. Bagaimanapun, orang ini bahkan telah membunuh seorang ahli seperti Han Feng yang memiliki setengah kaki di kelas Dou Song saat itu. Kembalinya dia tidak diragukan lagi akan membawa banyak tekanan pada lembah api iblis. Pikiran ini bergejolak di dalam hati Xie Zhen karena niat untuk menarik diri secara bertahap muncul bersamanya. Saat itu, Xiao Yan mampu membunuh seorang ahli seperti Han Feng. Sekarang setelah 2 tahun berlalu, kemungkinan kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Kemungkinan dia akan kesulitan menghentikan Xiao Yan sendirian.
Niat bertarung Xie Zhen dengan cepat bubar ketika pikiran ini muncul. Matanya yang gelap dan dingin menyapu ke segala arah tanpa meninggalkan jejak. Kakinya tiba-tiba menginjak batu di belakangnya saat tubuhnya berubah menjadi sosok hijau yang melesat ke arah kelompok siswa tempat Xiao Yu berada. Tindakan Xie Zhen ini segera membangkitkan ketakutan para siswa dari Akademi Jianan ini. Dengan kekuatan mereka, ada celah yang mirip dengan ayam kecil dan elang tua saat menghadapi yang pertama. Tidak ada gunanya bahkan membandingkan. Xie Zhen dengan cepat melintas sementara semua orang panik. Namun, ketika dia hendak menyerang ke dalam kelompok siswa, sosok hitam samar melintas dan muncul dengan cara seperti hantu tidak jauh dari sana. Penguasa Xuan hitam besar di tangannya membawa angin panas dan suara tajam angin kencang saat diretas di kepalanya. Orang ini, kecepatan yang menakutkan. Hati Xie Zhen tenggelam saat melihat sosok hitam ini muncul sebagai hantu. Tubuhnya tiba-tiba berputar dan dia berbalik. Setelah itu, dia bergegas menuju pintu masuk lembah. Dia dengan tegas berteriak kepada orang-orang dari lembah api iblis saat dia melarikan diri. Serang, bunuh mereka semua. Kedua ahli Do Wang terkejut ketika mereka mendengar tangisan keras Xie Zhen. Mereka segera saling berhadapan, mengatupkan gigi dan mengeluarkan senjata mereka. Setelah itu, mereka mengeluarkan tangisan rendah saat mereka memimpin banyak tokoh hitam untuk bergegas marah pada Xiao Yan. Kalian semua harus mundur. Xiao Yan menoleh dan berbicara samar kepada Xiao Yu dan yang lainnya di belakangnya saat dia melihat orang-orang berpakaian hitam ini menyerang. Xiao Yu tidak ragu setelah mendengar ini. Dia melambaikan tangannya dan membuat semua orang buru-buru mundur. Cahaya perak terang tiba-tiba meletus di bawah kaki Xiao Yan setelah dia melihat Xiao Yu dan yang lainnya mundur. Tubuhnya segera bergetar dan banyak bayangan tiba-tiba muncul di lembah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam buram. Dalam sekejap, dia muncul di depan seorang ahli Do Wang. Kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi Do Wang itu berubah. Namun, reaksinya masih cukup cepat. Tanpa berpikir, pedang tajam di tangannya membawa angin kencang yang kencang saat menembus tenggorokan Xiao Yan. Dentang! Mata Xiao Yan acuh tak acuh saat menyaksikan ahli Do Wang ini, yang berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Senyum dingin terangkat di sudut mulutnya. Penguasa Xuan diayunkan dengan keras dan akhirnya bertabrakan dengan pedang panjang itu. Orang hanya bisa mendengar suara yang jelas saat pedang itu pecah seperti ranting kayu yang lemah. Kekuatan agung mengalir keluar dan akhirnya memasuki tubuh ahli Do Wang itu. Dentang! Darah segar dimuntahkan dengan liar. Selama waktu ini, suara jelas tulang yang patah terdengar. Pakar itu Do Wang dari lembah api iblis segera terbang kembali sebelum menyerang dinding gunung dengan kepalanya. Sebuah ledakan terdengar dan kepalanya pecah seperti semangka. Satu serangan. Hanya dalam satu serangan, seorang ahli Do Wang akhirnya kehilangan nyawanya di tempat ini. Adegan mengejutkan ini menyebabkan udara dingin naik dari kaki ahli Do Wang yang tersisa ke kepalanya. Dia bahkan tidak ragu sedikit pun. Sayap Douki di punggungnya dengan cepat diperpanjang saat dia menyerang ke langit. Tubuhnya berbalik dan melarikan diri. Namun, suhu di sekitar tubuhnya tiba-tiba melonjak ketika dia baru saja membalikkan tubuhnya. Segera, gumpalan api hijau giok melintas dan muncul. Akhirnya, itu berubah menjadi nyala api ganas yang benar-benar melilitnya. Api yang ganas segera membakar tubuh Do Wang yang melarikan diri di langit. Jeritan tajam yang menyedihkan bergema di lembah, menyebabkan hawa dingin melindas tubuh orang-orang berpakaian hitam itu. Tangisan menyedihkan itu hanya berlangsung sesaat sebelum berhenti. Segera setelah itu, sesuatu yang menyerupai arang hitam jatuh dari langit. Itu masih samar-samar mengeluarkan bau hangus. Item arang hitam jatuh di depan lusinan orang berpakaian hitam itu. Para elit dari lembah api iblis ini, yang tangannya bahkan tidak akan mati rasa saat membunuh orang, tanpa sadar menelan seteguk air liur pada saat ini. Mata mereka ngeri saat mereka menatap Xiao Yan tidak jauh dari sana. Mereka segera saling memandang dan memilih untuk melarikan diri bersama bahkan tanpa mencapai kesepakatan. Ketika dihadapkan dengan seorang ahli tingkat seperti itu, mereka hanya akan berakhir menjadi apa-apa selain pengorbanan jika mereka menyerang ke depan.
Tatapan acuh tak acuh Xiao Yan bergerak di atas orang-orang berpakaian hitam yang dengan cepat mundur. Sekelompok api tak terlihat muncul di depannya, dan fluktuasi tak terlihat segera menyebar. Ketika fluktuasi tak terlihat menyebar, Xiao Yu dan yang lainnya menyaksikan dengan ekspresi terkejut ketika tubuh orang-orang berpakaian hitam itu anehnya meledak menjadi sekelompok abu. Banyak suara rendah dan teredam menyebabkan merinding berdiri tegak di tubuh mereka. Metode pembunuhan misterius dan tidak biasa semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar. Suara ledakan yang berulang bergema di atas lembah gunung. Sekitar setengah menit kemudian, lusinan orang berpakaian hitam yang melarikan diri berubah menjadi kelompok abu hitam gelap di tanah. Api tak terlihat di depan Xiao Yan perlahan menghilang setelah tubuh orang berpakaian hitam terakhir meledak terpisah. Fluktuasi aneh itu juga lenyap. Xiao Yan dengan lembut melirik abu berwarna hitam di seluruh tanah. Dia menepuk tangannya sebelum jarinya menjentikan penguasa Xuan berat untuk menempatkannya di dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menoleh dan tersenyum kepada kelompok Wu Hao yang tertegun. Rasa dingin yang menutupi tubuh Xiao Yu menghilang ketika dia melihat senyum lembut di wajah yang dikenalnya itu. Dalam sekejap, lembah yang benar-benar sunyi itu sekali lagi dipenuhi dengan kehidupan. Para wanita muda yang telah melarikan diri dari bencana besar segera berkumpul dan bertanya tentang kesejahteraan satu sama lain. Mereka juga berulang kali melemparkan tatapan mereka ke arah Xiao Yan. Tawa seperti lonceng keperakan dan tatapan yang tidak biasa itu ditembakkan selama periode waktu ini. Jelas, wanita muda seperti bunga ini memiliki minat besar untuk Xiao Yan. Seorang pahlawan hebat yang muncul entah dari mana dan meninggalkan banyak prestasi di Akademi Jianan. Orang itu telah melarikan diri. Wu Hao tanpa daya menggelengkan kepalanya di hadapan suara kicau di sekitarnya sebelum dia berbicara dengan Xiao Yan. Selama Xiao Yan diblokir oleh orang-orang dari lembah api iblis, Xie Zhen telah mengambil kesempatan kekacauan untuk melarikan diri dari lembah. Dia tidak bisa lari. Xiao Yan tertawa sebelum segera bertanya tentang kesehatan Wu Hao, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, dengan pil obatmu, aku seharusnya bisa pulih sepenuhnya setelah beristirahat selama beberapa hari. Wu Hao tertawa ketika dia menjawab. Penatua Wu, apakah kalian semua baik-baik saja? 3 sosok manusia bergegas turun dari langit. Salah satunya adalah Xian memegang Mai Di dan Moling saat dia terbang turun dari atas lembah. Wu Hao menggelengkan kepalanya. Tatapannya langsung dilemparkan ke Xian saat dia tanpa sadar tertawa, tidak terduga bahwa Anda juga membawanya kembali. Penatua pertama sering membicarakannya. Ci, untuk apa orang tua itu membicarakanku? Dia pasti berpikir untuk memintaku melakukan kerja paksa dan membuatku mencari bahan obat di seluruh pegunungan. Xian meringkuk mulutnya dan berbicara setelah mendengar ini. Wu Hao hanya bisa tersenyum malu ketika dia mendengarnya berbicara dalam masalah ini. Dia secara alami juga menyadari identitas Xian. Jika mereka berbicara tentang senioritas, Xian bisa dianggap senior-seniornya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak berani memiliki banyak keberatan untuk Xian memutar matanya. Kekuatanmu saat ini, kemungkinan telah menembus kelas Dou Huang, kan? Mata Wu Hao menyapu tubuh Xiao Yan dan tanpa sadar berbicara setelah beberapa keraguan singkat. Tatapan di sekitarnya segera terlempar ketika mereka mendengar kata-kata Wu Hao. Cukup banyak orang dengan lembut menghirup udara dingin saat melihat Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dou Huang. Kelas itu adalah level yang mereka perjuangkan. Namun, Xiao Yan ini, yang tidak jauh lebih tua dari itu, sudah mencapainya. Ini menyebabkan mereka menjadi sangat iri. Moling dan beberapa teman baik berkumpul bersama. Matanya yang berair kadang-kadang menembak ke Xiao Yan, yang wajahnya ditutupi oleh sedikit senyum. Harus dikatakan bahwa Xiao Yan saat ini memiliki daya tarik yang cukup besar bagi para wanita muda ini. Dibandingkan dengan dia, orang-orang paling terkenal di akademi tampaknya benar-benar memucat. Tidak ada ruang untuk perbandingan antara keduanya. Sinar cahaya tiba-tiba muncul di lembah sementara semua orang berbicara dengan lembut. Akhirnya, itu muncul di langit entah dari mana. Sebuah tangan halus dilemparkan dan sosok manusia jatuh. Akhirnya, sosok itu menabrak tempat yang tidak jauh dari semua orang.
Sosok manusia yang tiba-tiba mendarat menyebabkan cukup banyak orang terkejut. Tatapan mereka melirik, hanya untuk tertegun menyadari bahwa sosok manusia di tanah sebenarnya adalah Xie Zhen yang telah melarikan diri sebelumnya. Namun, yang terakhir saat ini benar-benar hampa kehidupan. Wajahnya mengandung warna ungu keabu-abuan yang aneh. Sepertinya dia telah mati karena racun. Tatapan kaget tetap ada di mayat Xie Zhen di tanah untuk waktu yang lama. Tatapan semua orang tiba-tiba terangkat. Segera, mereka melihat seorang wanita berpakaian putih yang berdiri di langit kosong. Wanita berpakaian putih itu menggerakkan kakinya dengan lembut di bawah tatapan kaget semua orang. Dia perlahan berjalan menyusuri udara kosong dan mengungkapkan senyum hangat pada Xiao Yan. Namun, kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan cukup banyak orang menggigil seolah-olah mereka kedinginan. Maaf, awalnya, saya berencana untuk menangkapnya hidup-hidup. Tidak terduga bahwa orang ini memiliki ketahanan yang rendah terhadap racun. Dia meninggal segera karena racun yang menyerang jantungnya. Wu Hao menyeka keringat dingin dari wajahnya saat dia melihat wajah cantik dari dokter peri kecil, yang berisi senyuman. Hatinya segera bergumam, mengapa wanita yang mengikuti di samping orang ini begitu kuat? Selain itu, taktik mereka juga sekejam ini. Xiao Yan mengangguk samar. Dia melirik mayat di tanah sebelum sedikit mengerutkan kening. Dia melihat kelompok Wu Hao dan bertanya sambil berpikir keras. Apa faksi lembah api iblis ini?